Perkenalkan, nama saya Muhammad Susilo. Saya salah satu dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu signaling theory. Nah, sebelum ke penjelasannya, buat teman-teman, tolong tonton video ini sampai selesai. Langsung saja ke penjelasannya. Teori itu adalah teori yang dikemukakan oleh Ross pada tahun 1977. Nah, dalam teori ini dikemukakan bahwa pihak eksekutif perusahaan akan memiliki informasi yang lebih baik dan cenderung untuk memberikan informasi tersebut kepada calon investor. Nah, adanya informasi berupa berita bagus yang dimiliki perusahaan terkait dengan prospek di masa yang akan datang, itu diharapkan dapat meningkatkan harga saham perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada juga menurut Avinanda pada tahun 2015 bahwa informasi merupakan alat penting bagi para pembisnis maupun investor. Melalui informasi dapat diketahui gambaran mengenai keadaan perusahaan baik saat ini, masa lalu, ataupun prospek masa depan perusahaan. Nah, informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, dan lengkap adalah hal penting yang harus dimiliki investor sebagai alat analisis dalam keputusan investasi di pasar modal. Lalu ada juga menurut Hartono pada tahun 2015 menyatakan bahwa perusahaan yang berkualitas baik dengan sengaja akan memberikan sinyal pada pasar. Dengan demikian, pasar diharapkan dapat membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruknya. Nih, agar sinyal tersebut baik, maka harus dapat ditangkap pasar, dipersepsikan baik serta tidak mudah ditiru oleh perusahaan yang memiliki kualitas yang buruk. Jadi, semakin panjang jangka waktu audit laporan keuangan itu menyebabkan penggerakan harga saham tidak stabil. Nah, sehingga investor mengartikannya sebagai audit delay karena perusahaan tidak segera mempublikasikan laporan keuangan yang kemudian berdampak pada penurunan harga saham perusahaannya. Lalu selanjutnya itu ada manfaat signaling theory itu bagi investor. Nah, adanya isyarat atau signal merupakan suatu petunjuk bagi investor mengenai tindakan yang diambil perusahaan pada prospek tertentu. Nah, ini pada dasarnya informasi yang dikeluarkan perusahaan itu merupakan elemen krusial. Hal ini karena pengaruh terhadap keputusan investasi terhadap pihak eksternal perusahaan. Signal ini penting bagi pelaku bisnis dan investor untuk berinvestasi ke depannya. Lalu ada juga alasan dibutuhkannya signaling theory. Yang pertama itu informasi merupakan unsur penting investor. Bagi investor dan pelaku bisnis, keberadaan informasi begitu penting karena akan menyajikan keterangan yang dibutuhkan. Nah, informasi eksternal ini bisa menjadi alat analisis agar investor bisa mengambil keputusan investasi yang tepat. Informasi yang diberikan berupa pengumuman yang dilakukan perusahaan. Nah, adapun jika pengumuman tersebut bernilai positif, maka pasar akan bereaksi untuk menerimanya. Lalu yang terakhir nih, yang kedua, terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak eksternal. Nah, signal teori ini akan menggambarkan bagaimana nih sebuah perusahaan mendorong untuk menyampaikan informasi keuangan yang dialaminya ke pihak luar. Adapun dorongan tersebut terjadi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak eksternal. Di sini juga ada contohnya. Contoh dari signaling theory. Salah satu contoh yang diberikan oleh Ross adalah tingkat leverage perusahaan, yaitu perusahaan yang besar akan membuat insentif yang mendorong mereka mengambil leverage tinggi. Hal ini tidak akan dapat diikuti oleh perusahaan yang lebih kecil
karena mereka akan lebih rentan mengalami kebangkrutan. Nah, hal ini akan menciptakan sprinting equilibrium, yaitu di mana perusahaan yang memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi akan menggunakan lebih banyak hutang dan perusahaan yang memiliki nilai yang lebih rendah akan lebih banyak menggunakan equity. Lalu kelebihan dari signaling teori ini, kemampuan menjelaskan mengapa terjadinya peningkatan harga saham sebagai tanggapan terhadap peningkatan financial leverage. Kelemahan dari model ini adalah ketidakmampuan dalam menjelaskan hubungan kebalikan antara profitabilitas dan leverage. Kelemahan lain adalah tidak dapat menjelaskan mengapa perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan dan nilai intangible asset tinggi harus menggunakan lebih banyak hutang daripada perusahaan yang mature tangible asset tinggi yang tidak menggunakan hutang. Akan tetapi di dalam teori diperlukan untuk mengurangi efek dari ketidaksimetrian informasi. Nah, jadi dari penjelasan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa teori ini itu mengungkapkan bahwa investor dapat membedakan antara perusahaan yang memiliki nilai tinggi dan perusahaan yang memiliki nilai rendah. Jadi dengan mengabsorpsi kepemilikan, jadi struktur pemodalannya serta menandai valuasi tinggi untuk perusahaan yang highly levered, equilibrium stabil karena perusahaan bernilai rendah tidak dapat meniru perusahaan yang lebih tinggi. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan tentang signaling theory. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dari awal hingga akhir bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa menambah ilmu buat teman-teman. Mungkin nanti kita bisa ketemu di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.